sebuah pusaka berkelas yang mempunyai aura goib yang sangat ganas. Nah, rekan-rekan semuanya, jika ingin mengetahui lebih jauh pusaka tersebut, ikuti terus channel ini sampai habis. Go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini kembali saya ingin sharing kepada rekan-rekan semuanya seputaran saya memiliki pusaka serta isoteri dan kegaiban atau mistis yang ada di dalamnya. Kesempatan kali ini juga saya ingin banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah mensupport dan mendukung Pusaka Keramat Channel. Saya harapkan dari rekan-rekan semuanya untuk selalu menekan tombol like serta subscribe serta memberikan komentar-komentar yang membangun agar saya lebih termotivasi lagi untuk terus berbagi dan memberikan edukasi seputar pusaka dan kegoiban di dalamnya. Rekan-rekan semuanya, kita masuk kepada pembahasan seputar pengalaman. Ya, jadi kali ini adalah saya ingin menceritakan sebuah pengalaman yang saya alami ketika saya mendapatkan sebilah pusaka dari seorang rekan. Ya, tentu hal ini tidak lepas dari masalah goib yang ada di pusaka itu serta penyalahgunaan pusaka yang tadinya untuk keselamatan justru dibuat ke arah yang negatif. Nah, tentu teman-teman, rekan-rekan semuanya penasaran kan? Baik, rekan-rekan semuanya, ikuti terus video ini sampai habis. Go! Oke, rekan-rekan semuanya, selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Buat rekan-rekan yang baru sampai di channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol like serta subscribe and share ke seluruh alam semesta ya. Oke, rekan-rekan, saya tidak berpanjang lebar. Jadi gini, rekan-rekan semuanya, beberapa waktu yang lalu, jadi saya kedatangan seorang rekan. Rekan ini sudah lama baik saya kenal ya. Dia itu ketika pertama kali mendapatkan sebilah pusaka. Nah, pusaka ini ketika saya cek energinya luar biasa keras. Ya, jadi di pertama awal kami ketemu, dia tidak menceritakan nih rekan-rekan apa yang terjadi dengan dirinya, tidak menceritakan. Ketika dia memiliki pusaka ini, ya, efek implikasinya tidak dia rasakan. Yang jelas, yang pasti dia datang ke temu saya bersilaturahim adalah untuk mengikat energi pusaka ini, ya, terkait dengan
eh, jabatan atau pekerjaan yang dia geluti. Nah, rekan-rekan, saya sebagai seorang penggiat budaya, juga sebagai praktisi, tentu amat sangat senang jikalau ada seseorang yang ingin memanfaatkan energi dari pusaka tersebut. Ya. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, pusaka diciptakan atau dibuat oleh Sang Empu atas dasar pesanan seseorang untuk keselamatan. Ya, seperti yang sudah saya ulas di video-video yang lalu. Jadi keselamatan itu saya bagi menjadi 4. Ya, keselamatan fisik, keselamatan ekonomi, ya, atau finansial, keselamatan rumah tangga, yang terakhir adalah keselamatan dari tolak bala. Nah, pusaka yang ada di hadapan saya ini awalnya itu ketika dipesan dan dibuat oleh Sang Empu bermaksud dengan tujuan untuk mencapai keselamatan dari tolak bala. Mencapai keselamatan dari tolak bala. Tapi di situ juga ada unsur-unsur kewibawaan, ya, unsur-unsur kedikdayaan. Ya, jadi siapa-siapa yang memegang pusaka ini, insya Allah orang itu akan terlindungi. Ya, tentu semuanya dengan seizin Gusti Allah. Nah, jadi ketika saya korelasikan ini dengan pekerjaannya, dengan jabatannya, insya Allah memang cocok. Ya, cocok. Sok disatukan energinya. Nah, ketika disatukan, bereaksi rekan-rekan. Ya, hanya saja ada satu hal yang tidak diperhatikan oleh si pemilik pusaka tersebut, sehingga akhirnya pusaka ini ada membawa efek yang negatif. Ya, nah itu. Efek yang negatifnya apa? Ternyata rekan-rekan, efek yang negatifnya itu ketika dia menyandang atau setelah dia mengikat energi dari pusaka itu, dia lebih sering mumet. Ya, lebih sering medley, ya. Jadi apa namanya? Marah-marah. Temperamen. Jadi sering temperamen. Ya, saya dari awal sudah mengingatkan bahwasanya pusaka ini dulunya dipegang oleh orang dengan jabatan tertentu yang memang harus membutuhkan kesaktian atau kanuragan atau kedikdayaan untuk menaklukkan wilayah-wilayah tertentu. Nah, itu sudah saya peringatkan, ya. Nah, sementara jabatan beliau ini lebih tinggi dari itu tadi, ya, lebih tinggi dari pemilik yang dulu. Nah, tapi walau bagaimanapun pusaka ini memang punya power dan aura yang angker luar biasa, rekan-rekan. Angker. Sampai saya sendiri ketika pertama kali melihat, ini pusaka angker. Dan di dalamnya ini, nah ini rekan-rekannya semua. Jadi terlepas dari keyakinan rekan-rekan, ya, mau boleh percaya boleh tidak. Jadi setiap pusaka itu memang ada tuah dan angsar, serta ada kegoiban di dalamnya yang diinduksikan oleh Sang Empu agar memberikan efek keselamatan itu tadi kepada pemiliknya. Nah, waktu berjalan, tahun berjalan, abad berjalan, pusaka ini ketika saya baca residual energinya jatuh ke orang yang katakanlah memiliki ambisi. Ya, memiliki ambisi, entah itu dia seorang pengusaha atau seorang yang berpangkat.
Nah, di dalam persaingan usaha lah bisa dikatakan, persaingan hidup, ternyata pusaka ini disalahgunakan powernya. Jadi dia sudah tidak asli energi dari sang empu, rekan-rekan. Loh, kok bisa begitu? Bagaimana itu bisa terjadi? Bisa. Jadi pusaka ini yang tadinya dikhususkan Tuhan dan angsarnya untuk keselamatan, ya, terutama untuk dari tolak bala dan tolak fisik itu tadi, ternyata dialihfungsikan untuk membunuh, bisa dikatakan gitu loh. Ya, kok bisa gitu? Ya, bisa. Nah itu tadi, ya, kalau kita bisa menguasai atau kita bisa mengikat energi yang ada dalam pusaka ini, maka kita bisa mengendalikan, rekan-rekan. Ya, mengendalikan yoni atau bahasanya goib, kudrat irodat yang ada di dalam pusakanya. Nah, makanya buat rekan-rekan semua yang pernah ngiket, pernah ketemu dengan saya, baik silaturahim langsung ke rumah maupun lewat video call, saya selalu bilang, kalau Anda sudah diturunkan kunci untuk membuka energi pusaka ini, nun sewu, jangan disalahgunakan untuk tujuan yang kiri atau tujuan yang negatif. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mengizinkan, ya, mengizinkan dalam arti gini, orang mau nyantet, ya dikasih ilmu yang ada, bisa, cus, ya. Orang mau berbuat jahat, ya dikasih. Tapi kan kembali berpulang kepada tanggung jawab kita masing-masing nanti di yaumil akhir. You berbuat di dunianya ngawur, ya di sononya pasti akan ada balasan. Begitupun juga ketika you berbuat baik di dunia ini, nanti di sana juga akan mendapat balasan. Gitu ya rekan-rekan. Jadi buat rekan-rekan yang udah pernah ngiket atau membuka kunci pusakanya, ya, saya selalu berpesan jangan sekali-kali, kecuali kita didolimi dan terpaksa, akhirnya kita mengarahkan energi atau yoninya itu ke arah yang kiri. Sekalipun kita arahkan ke kiri, jangan sampai dibuat orang itu sampai mati. Minimal berikan pelajaran sampai orang itu artinya dapat sadar atau hidayah. Bisa gitu Pak Haji? Loh, bisa. Kenapa enggak? Bisa. Ya, kan ada macam-macam keilmuan, semodel kayak ilmu hikmah, ilmu asihan. Loh, santet itu termasuk ilmu-ilmu itu rekan-rekan semuanya. Ya, santet yang paling ringan itu ya pelet itu tadi. Asihan yang ringan itu ya asihan untuk dagang. Nah, santet yang kejam itu ya matiin uang itu, matiin orang. Nah, yang paling rada mendingan itu bikin orang menderita. Kalau orang Betawi bilang jadi kembang bale. Bale itu artinya kasur, ranjang, jadi kembang ya. Sampai tidur di atas itunya jadi kembang. Ya. Saya rekan-rekan semua tidak menyangka ketika mendapatkan pusaka ini, sangarnya luar biasa. Wingit sangar, besinya keijo-ijoan. Ya, mungkin enaknya kita sambil buka ya pusakanya ya, biar tahu ya rekan-rekan. Tentu kita bicara pusaka nggak enak lah kalau kita tidak melihat pusakanya. Pusakanya wingit dan angker, oke? Rekan-rekan, kita lihat pusakanya ya, nih. Jadi ini sengaja saya bungkus atau singkapnya kain hitam, karena kalau di orang ini keilmuannya mungkin ilmu hitam gitu. Ilmu hitam ya, gitu. Sangar pusakanya sangar kan. Yuk kita lihat sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini pusakanya, sandangannya seperti sandangan apa ini? Rekan-rekan mungkin yang tahu. Ya, apa sandangan Jawa Timuran? Sandangan Jawa Timuran atau sandangan mana ini rekan-rekan? Ya, ini seperti ini. Kebetulan saya sama yang pemiliknya juga sama-sama orang Jawa Timur ya. Nah ini dedernya sengaja saya pilihkan memang ya ini seperti ini. Ini kepala singa. Kepala singa. Ya, ini. Sangar dari tanduk ini. Saya minta buatkan ini dari tanduk. Ya, seperti ini rekan-rekan. Oke. Nggak usah lama-lama lah membahas warongko lah. Oh, maaf rekan-rekan. Biasa ya kalau yang pusaka yang powernya kayak begini, yang sangar-sangar gini suka galak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari rekan-rekan kita lihat bareng-bareng ya. Oke. Ya. Jadi ini adalah pusaka berganan, ya. Auranya sangar, ya, sangar banget dia, gede, sangar tuh. Ricikannya ada gerenang ya, ada di sini juga kayak janggutan gitu. Terus dia ada masih utuh lah, ini sampai singo barong jantan nih. Ya, singo barong jantan dia nggak ada emut-mutan ya rekan-rekan. Tidak ada emut-mutannya. Tadinya sama teman saya ini, sama ya sahabat saya bisa dibilang, dia mau kasih mut-mutan tadinya gitu, biar auranya nggak terlalu angker. Tapi saya bilang biarin biar angker gitu, karena beliau orangnya baik banget, halus gitu. Orang Surabaya tapi nggak bisa belakrak gitu ya. Kalau saya Surabaya ya belakrak aja gitu, tapi kalau beliau halus gitu, lebih cocok orang Jawa Tengah kayaknya. Kalau dia nonton pasti dia ketawa. Nah ini dia ya, pusaka singo barong bereluk tuh 2, 3, 4, 5, bereluk 11 ya, bereluk 11 ya. Singo barong bereluk 11. Aduh ini, nah ini jadi rekan-rekan jadi seperti kayak keganggu ya, seperti kayak keganggu karena ini sangat. Nah rekan-rekan semuanya, saya mau sharing pengalaman aja. Jadi pusaka ini rekan-rekan, kalau rekan-rekan bisa ngecek ya di dalamnya ada apa, silakan monggo korso. Ayo, nih. Kalau sampai bisa yang bisa ngecek, silakan nih. Ya, isinya apaan? Ya. Saya ya bukan seumur-umur, kemarin juga saya ngebahas sama Kang Endi sang pewarang itu, pusaka yang dalamnya ada kuntilanak, ada macam-macam ya, genderuwo segala macam. Lah ini lebih parah rekan-rekan ini. Ya, ini lebih parah. Kalau bisa saya katakan isinya setan KB. Ya. Isinya setan. Jadi yang makan darah itu rekan-rekan. Ya. Ini udah saya minyaki berapa kali. Jadi tetapnya amis. Rekan-rekan kalau nggak percaya monggo, yang suka ya, yang seneng sama keris-keris wingit yang sangar, kowe jangan cuma ngomong tok. Nih. Ayo. Nah, ini. Ayo, coba dicek dalamnya apa ini. Ya, saya nggak mau dibilang cuma ngomong tok. Mana pernah saya ngonten pakai gini-ginian ini. Jarang. Lah ini mau, nggak mau ya ini.
Dan ini rekan-rekan, pusaka ini juga sama terhadap saya. Efeknya apa? Saya jadi sering emosian. Gitu. Ya, saya jadi sering emosian. Padahal cuma perkara sepele. Ya ini saking kuatnya. Monggo silakan rekan-rekan kalau yang bisa mengetahui. Ini auranya hitam. Sama ada merah ya, hitam merah. Ya. Nah ini buat rekan-rekan yang ngerti ini tangguh mana monggo. Ini ada odo-odonya rekan-rekan ya. Ada odo-odonya. Kalau mungkin buat yang belum biasa ini pusing kalau megang ini pusing. Ya. Nah, pemiliknya ya sahabat saya ini, pemiliknya ini ya. Ini megang ini sama jadi palanya pusing, suka marah-marah. Wis lah nyeneni wong ae. Ya, suka marah-marahin orang gitu. Jadi emosian. Ini emosian pusaka ini. Ya. Nah, mungkin kalau saya bilang ini besinya kalau enggak ke biru-biruan, ke hijau-hijauan rekan-rekan. Nah kalau biru ke hijau-hijauan itu biasanya ada dua nih. Kalau nggak Mojopahit, Sedayu. Ya. Kok bisa gitu Pak Haji? Ya ini Kelawu ini kehijau-hijauan lah eranya gitu. Besinya itu kehijau-hijauan. Nah itu seperti ini. Nah. Ini kalau rekan-rekan semuanya dilihatkan ke matahari, ini besinya hitam ke hijau-hijauan. Kalau prediksi saya mungkin ini Sedayu, mungkin ya Sedayu. Tapi buat rekan-rekan yang mengerti silahkan ya, apa Mataram, apa Kamardikan, monggo silakan. Dia ada korosi di beberapa bagian, ya ada korosi di beberapa bagian. Kerisnya masih bagus, masih tergolong utuh, ya, masih tergolong utuh. Cuma orang yang megangnya ini jarang ada yang kuat karena pusing. Saya sendiri juga sama, lemes sekarang ya, lemes bukan apa karena belum makan. Ya, jadi rekan-rekan semuanya, kok bisa sih pusaka yang tadinya maksud dan tujuan untuk keselamatan dibuat untuk attack? Untuk menyerang. Ya, bisa. Ya, jikalau kita mengerti cara memanfaatkan energi pusaka ini. Nah, salah satunya dengan apa? Ya harus kita satukan energinya, kita ikat. Ya, kan sering sekali saya bilang, bagaimana you punya pusaka kalau tidak diikat bisa untuk memanfaatkan potensi energi yang ada di dalamnya. Ya you harus nyatu dulu lah. Ya. Jenengan semua, sampean semua harus nyatu. Mengerti pusaka ini terahnya bagaimana, auranya bagaimana, tuah dan angsarnya untuk apa. Nah, yang selanjutnya juga apa? Ya, kekudrat irodatnya tahu. Sehingga ketika kita perintahkan dia bisa bergerak untuk membantu kita. Jadi, rekan-rekan, pusaka semacam ini ketika digunakan untuk hal itu gimana Pak Haji? Ya jalannya kencang lah. Udah empuk dulu pembuatnya Sekti ini empuk pembuatnya dulu. Memang dikhususkan untuk waktu itu di kalangan Pamongpraja ya. Kalangan kerajaan, dia memerintah di satu tempat yang mana di tempat itu banyak terjadi pemberontakan. Nah, dia itu harus bisa memadamkan pemberontakan itu tadi. Ya tentu orang yang bisa ngelawan jeger-jegernya pemberontak ya harus orang yang memiliki
ilmu yang mumpuni, ilmu kadikdayaan, ilmu kanuragan, ilmu batinnya juga harus jalan. Nah kalau kita cuma ecek-ecek doang megang pusaka sekelas gini ya mental lah. Gitu ya rekan-rekan. Nah, jadi buat rekan-rekan semuanya saya mengimbau, coba rekan-rekan sekali-kali tayuh pusakanya. Ditayuh. Kalau nggak bisa tayuh yang model begini, ya tayuh pakai tangan ini. Ya, tayuh pakai tangan. Nah, kalau jatuhnya dia di lara atau patih, mendingan lepas aja. Ya. Ini rekan-rekan, pusaka ini saya suruh dia tayuh sampai mungkin 5 kali saya suruh dia tayuh pusaka ini. Jatuhnya ya lara pati terus. Lara pati. Dan saya bilang, wes mas, lepas ini aja, udah dilepas aja. Nah, loh, saya bukan berarti mau apa namanya ngapusi atau membohongi atau manfaatnya. Lah memang begitu kejadiannya. Di saya pun sama. Ya, di saya sama. Efeknya saya jadi sering temperamen. Mau itu di jalan sambil bawa motor, sambil bawa mobil, mau itu di rumah. Ya, di rumah itu aku tak sadui kabeh. Sadui berarti bahasanya apa itu? Saya tendang-tendangin. Ya. Saya tendang-tendangin. Jadi nggak marah yang tidak beralasan lah gitu. Tiba-tiba ngelihat hal yang nggak beres, saya tendang itu, bak gitu. Buk. Ternyata setelah saya, ya artinya gini, ini kembali lagi ke keyakinan rekan-rekan semuanya. Tapi memang ada pusaka yang hawanya itu pembawaan jadi panas, ada. Ya salah satunya yang saya pegang ini. Nah ini buat rekan-rekan, semisal rekan-rekan itu pembawaan atau pribadinya tuh halus, anteng, sama orang dikerjain, dikaplok ya menengai, diem aja, ya cocok megang yang model beginian. Tapi bukan berarti kita lantas jadi berangasan, enggak. Ya. Loh Pak Haji, kan energi itu bisa dinetralisir, benar. Dinetralisir dulu, set. Selanjutnya baru dikembalikan ke asal muasalnya. Kalau dijamas Pak Haji, dijamas bisa jamas, tapi bukan sekedar dimandiin aja, mesti puasa dulu. Karena ngisi yang ada sekarang di dalamnya itu orangnya dulu, puasa dulu. Ya. Puasa, orangnya itu puasa dulu. Jadi ketika saya pelajari, saya analisa menurut kacamata saya. Ya, orang itu puasa dulu baru diindustrial. Bos. Nah setelahnya itu jadi, rekan-rekan semua, ini ditembakkan ke orang. Mati orang. Ya. Orangnya mati. Jadi bisa saya katakan keris ini bau darah. Tapi lantas apakah kita jadi takut megang pusaka? Enggak. Kita manusia itu derajatnya lebih tinggi daripada setan pelayangan. Ya. Asal kita tahu kepada ilmunya. Kalau kita tahu pada ilmunya, dia gantian kita cekek. Pindah lo, ngapain lo di sini? Ganggu gua aja. Sama saya gitu nggak? Ya, saya gitu kan. Ya. Rekan-rekan semuanya tidak perlu khawatir, tidak perlu takut jika menghadapi pusaka yang semodel seperti itu. Nah, kalau ada lagi rekan saya YouTuber tuh yang di Selawi, udah biar ada begituannya siniin aja, ntar saya bayarin tuh. Ya, coba tuh yang sering, pokoknya ada tuh rekan saya YouTuber. Itu begitu orangnya.
Wah, nggak masalah ya, mau ada setannya genderuwonya bawa ke sini, saya bayar. Ya, wis. Dah rekan-rekan, nih saya rasa gitu ya. Nih tuh, nih untuk show up pusakanya cukup ya. Nanti untuk detailnya ada tim kreatif dia nunjukin. Ya mungkin di antara rekan-rekan viewers semuanya ada yang mau atau berminat terhadap pusaka ini ya daripada dilarung. Ya, mungkin ada yang mau memanfaatkan energinya, monggo kerso silakan datang ke tempat saya silaturahim atau by video call ya gitu. Oke, saya masukin dulu. Nah, itu rekan-rekan semuanya. Jadi pusaka ini angker wingit, banyak setannya dah. Banyak setan di dalamnya. Tapi lantas apakah kita setelah mengetahui itu kita jadi takut? Bahkan setelah ditayuh oleh pemilik sebelumnya itu jatuhnya lara pati. Apakah kita takut? Enggak. Buat rekan-rekan yang tidak meyakini terhadap yoni atau goib dari pusaka itu, enggak apa-apa, is okay. You mau transaksikan ini is okay. Tidak ada implikasi selama ini tidak dimanfaatkan energi. Ya, jadi seperti yang saya sudah ungkap di video-video saya lalu, ada tiga penghobi, penggila, penikmat pusaka itu ada 3 kategori. Yang pertama itu yang dia menikmati garap, termasuk era, termasuk empunya, ya. Nah itu masuk ke dalam kategori itu tadi, bisa masuk. Nah yang kedua adalah mereka-mereka yang mau memanfaatkan esoterinya atau tuah dan angsarnya. Nah yang ketiga masuk kepada kedua-duanya, ya, kriteria kedua-duanya. Jadi tuah, angsar atau esoterinya juga bagus. Pusakanya atau artefaknya, kerisnya itu juga harus bagus. Dalam artian utuh. Nah itu makanya di istilah pusaka ada TUS, ya, tangguh, utuh, sepuh. Ya. Nah Anda masuk ke dalam kategori yang mana? Yang hanya ingin cuma sekedar uri-uri budaya, tahu pusaka dengan sejarahnya, dengan filosofinya, atau Anda yang memang pure ingin menggunakan tuah dan angsarnya, atau yang memang kedua-duanya seperti saya, ya, kedua-duanya. Jadi gua punya pusaka ya harus bagus. Kenapa? Seperti di video-video yang lalu gue bilang, kalau you punya magnet itu punya daya tarik, kekuatannya sekian ton, tapi ketika magnet itu belah, berat, pasti dia akan berkurang. Secara powernya nggak akan maksimal untuk narik itu tadi. Makanya usahakan rekan-rekan semuanya, dapatkanlah pusaka yang masih utuh, ya, yang ricikannya masih jelas. Sehingga ketika ini nanti kita wariskan ke anak turunan kita, mereka masih akan bisa memanfaatkan energi, power, ya, sekaligus juga menikmati dari seni tempat. Ya, oke, rekan-rekan, saya rasa segitu aja. Saya hanya mau berbagi pengalaman ketika saya mendapatkan pusaka ini. Ya, buat rekan-rekan semuanya yang ingin bertanya, ya, seputaran pusaka dan esoteri, silakan untuk langsung menelpon saya, ya, langsung ya telepon, ya, sebutkan nama, perkenalkan diri, adab, ingat adab mesti kita jaga. Kita ini orang timur, sekalipun saya ke barat-baratan, tapi tetap saya lahirnya di Indonesia tercinta, ya.
Oke, rekan-rekan semuanya, sekali lagi terima kasih banyak buat rekan-rekan yang sudah sampai di channel ini. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol like serta subscribe and share video ini ke seluruh alam semesta, ya, baik itu di alam goib, alam barzah, alam malakut, ya, baik itu juga di tukang somai, tukang bakso, tukang bubur, tukang cilok, dan tukang-tukang lainnya. Share, ya. Dan jangan lupa juga berikan komentar-komentar yang positif, ya, supaya saya bisa lebih semangat. Atau misalnya ada ide yang mau diangkat, silahkan, ya, taruh di kolom komentar. Pak Haji, coba dong angkat pusaka yang begini, angkat tombak yang begini, sok mangga, silahkan, ya. Baik, segitu aja dari saya. Terima kasih banyak udah nyampe di channel ini, ya. Mohon maaf jika saya ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak berkenan di hati rekan-rekan semuanya. Bagaimanapun juga saya adalah tetap manusia. Sekian saja dari saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.